Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Aulia Ramadhani Ramli, beserta rekan-rekan saya. Yang pertama, Restu Hesti Rahayu. Yang kedua, Agustina Maharani. Yang ketiga, Dea Lestari Purba. Yang keempat, Juraida. Yang kelima, Siskanda Dewi. Dan yang keenam, Nur Indah Syahyana Putri Harap. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul analisis dan mendeskripsikan pembelajaran membaca di kelas tinggi. Adapun pemateri pertama yaitu Resti Hesti Rahayu, pemateri kedua Agustina Maharani, pemateri ketiga Dea Lestari Purba, pemateri keempat Siskanda Dewi, pemateri kelima Nur Indah Syahyana Putri dan Juraida. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pemateri pertama yaitu Restu Hesti Rahayu. Adapun pemateri pertama yaitu Resti Hesti Rahayu, pemateri kedua Agustina Maharani, pemateri ketiga Dea Lestari Purba, pemateri keempat Siskanda Dewi, pemateri kelima Nur Indah Syahyana Putri dan Juraida. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pemateri pertama yaitu Restu. Sikap membaca. Tri Dalaksmana 1982-105 mengungkapkan bahwa dalam kegiatan membaca melibatkan dua hal, yaitu pembaca yang berimplikasi adanya pemahaman dan teks yang berimplikasi adanya penulisan. Syafi'i 1994 halaman 6-7 menyebutkan hakikat membaca adalah 1. Pengembangan keterampilan, mulai dari keterampilan memahami kata-kata, kalimat-kalimat, paragraf-paragraf dalam bacaan sampai dengan memahami secara kritis dan evaluatif keseluruhan isi bacaan. Kedua yaitu kegiatan visual, berupa serangkaian gerakan mata dalam mengikuti baris-baris tulisan, pemusatan penglihatan pada kata dan kelompok kata, melihat ulang kata dan kelompok kata untuk memperoleh pemahaman terhadap bacaan. Yang ketiga yaitu kegiatan mengamati dan memahami kata-kata yang tertulis dan memberikan makna terhadap kata-kata tersebut berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang telah dipunyai. Yang keempat yaitu suatu proses berpikir yang terjadi melalui proses mempreparasi dan memahami informasi serta memberikan makna terhadap bacaan. Yang kelima yaitu proses mengolah informasi oleh pembaca dengan menggunakan informasi dalam bacaan dan pengetahuan serta pengalaman yang telah dipunyai sebelumnya dan relevan dengan informasi tersebut. Yang keenam yaitu proses menghubungkan tulisan dengan bunyinya sesuai dengan sistem tulisan yang digunakan. Ketujuh yaitu kemampuan mengantisipasi makna terhadap baris-baris dan dalam tulisan. Kegiatan membaca bukan hanya kegiatan mekanis saja, melainkan merupakan kegiatan menangkap maksud dari kelompok-kelompok kata yang membawa makna. Nah, dari beberapa butir hakikat membaca tersebut, dapat dikemukakan bahwa membaca pada hakikatnya adalah suatu proses yang bersifat fisik dan psikologis. Proses yang berupa fisik berupa kegiatan mengamati tulisan secara visual dan merupakan proses mekanis dalam membaca. Proses mekanis tersebut berlanjut dengan proses psikologis yang berupa kegiatan berpikir dalam mengelola informasi. Proses psikologis itu dimulai ketika indera visual mengirimkan hasil pengamatan terhadap tulisan ke pusat kesadaran melalui sistem saraf. Melalui proses decoding gambar-gambar, bunyi, dan kombinasi yang kemudian diidentifikasi, diuraikan, dan diberikan makna. Proses decoding berlangsung dengan melibatkan context of the word dalam skema yang berupa kategorisasi sejumlah pengetahuan dan pengalaman yang tersimpan dalam gudang ingatan. Tujuan membaca. Berikut ini menurut Tarigan tahun 2013 halaman 130, tujuan membaca berdasarkan bahan yang digunakan antara lain yaitu 1. Membaca untuk mendapatkan pengetahuan atau informasi. Jenis membaca yang cocok untuk keperluan ini adalah membaca dalam hati. Bahan bacaan yang dapat digunakan antara lain laporan seperti laporan peristiwa, perjalanan, pertandingan, berita tentang penemuan hal baru atau buku-buku dan lainnya. Yang kedua yaitu membaca untuk memupuk perkembangan keharuan dan
cocok untuk keperluan ini ialah membaca teks atau nyaring. Dapat pula membaca dalam hati untuk jenis-jenis bacaan tersebut seperti prosa fiksi. Bahan bacaan yang cocok untuk tujuan membaca seperti ini adalah puisi, sajak, prosa berirama, drama, dan prosa fiksi biasa. Yang ketiga yaitu membaca untuk mengisi waktu luang. Jenis membaca yang dipergunakan tidaklah terkait pada jenis tertentu. Demikian pula bahan bacaannya. Yang terpenting perlu ditanamkan pada murid adalah bagaimana dapat mengisi waktu untuk hal-hal bermanfaat dan tidak membosankan. Bacaan tentang kepahlawanan, keberanian, kecekatan, dan lain-lainnya. Jenis-jenis membaca terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama, jenis membaca nyaring. Yakni membaca dengan mengeluarkan suara atau kegiatan menghafalkan lambang-lambang bunyi bahasa dengan suara yang cukup keras. Yang kedua yaitu membaca dalam hati, yaitu proses membaca tanpa mengeluarkan suara. Dalam membaca dalam hati atau membaca diam tidak ada suara yang keluar, sedangkan yang aktif bekerja hanya mata dan otak atau kognisi kita saja. Yang ketiga yaitu membaca intensif, yaitu program kegiatan membaca yang dilakukan secara seksama. Dalam membaca ini, para siswa hanya membaca satu atau beberapa pilihan saja dan bertujuan untuk menumbuhkan rasa serta mengasah kemampuan membaca para siswa secara kritis. Yang keempat yaitu membaca ekstensif, yaitu membaca yang dilakukan secara luas baik jenis maupun ragam teks dengan tujuan hanya sekedar untuk memahami puisi yang penting-penting saja. Dari bahan bacaan dibaca dengan menggunakan waktu secepat mungkin. Para siswa diberikan kebebasan dalam keluasan dalam hal memiliki baik jenis maupun lingkungan bahan-bahan bacaan yang dibacanya. Yang kelima yaitu membaca literal, yaitu kegiatan membaca sebatas mengenal dan menangkap arti yang tertera secara tersurat. Pembaca hanya berusaha menangkap informasi yang terletak di literal dalam bacaan dan tidak berusaha menangkap makna yang lebih dalam. Yakni makna-makna tersirat bagian pada tataran antagonis, apalagi makna yang terletak di balik barisnya. Yang keenam yaitu membaca kritis, yaitu kegiatan membaca yang dilakukan dengan cara bijaksana, penuh tenggang hati, mendalam, evaluatif, serta analitis, dan bukan hanya mencari kesalahan belaka. Yang ketujuh dan terakhir yaitu membaca kreatif, yaitu proses membaca untuk mendapatkan nilai tambah dari pengetahuan yang baru yang terdapat dalam bacaan, yang mengidentifikasi ide-ide yang menonjol atau mengkombinasikan pengetahuan yang sebelumnya pernah didapatkannya. Baiklah, itulah 7 dari jenis-jenis membaca. Nah, contoh kegiatan membaca pemahaman. Yang pertama, membaca petunjuk. Yang kedua, membaca langkah-langkah melakukan percobaan. Yang ketiga, membaca spanduk, brosur, dan poster. Yang keempat, membaca undangan dan pengumuman. Yang kelima, membaca peta, denah, diagram, tabel, grafik, dan jadwal. Yang keenam, membaca kamus, buku telepon, dan jadwal. Yang ketujuh, membaca tata tertib sekolah. Yang kedelapan, membaca karangan teman dan mengomentari. Yang kesembilan, membaca teks dalam buku dan mengomentari. Yang ke-10, membaca untuk menjawab teka-teki. Dan yang terakhir, membaca untuk melanjutkan atau menebak kelanjutan teks yang belum selesai. Dalam pengajaran membaca di sekolah dasar, guna mengetahui penilaian yang digunakan guru di sekolah dasar dalam melaksanakan pembelajaran membaca pemahaman disusun kuesioner secara utuh tentang jenis penilaian yang digunakan di sekolah. Tak harus penelusuran penilaian ini sangat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan otentik dalam pembelajaran membaca pemahaman yang diketahui melalui penelitian ini. Pernyataan pertama yang diajukan bertujuan untuk menggali pengetahuan responden tentang pentingnya penerapan penelitian otentik dalam pembelajaran berdasarkan tuntutan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang sering disebut KTSP. Guna mengetahui lebih lanjut pengetahuan responden tentang penilaian otentik,
diajukan pernyataan kedua yang bertujuan untuk menggali tingkat pemahaman responden. Hal ini semakin memperkuat kenyataan bahwa pembelajaran membaca yang selama ini dilakukan di sekolah dasar belum menerapkan model penilaian otentik khususnya untuk proses membaca. Kenaan dengan jenis alat penilaian yang digunakan di sekolah ketika melaksanakan pembelajaran membaca, diketahui bahwa sebagian besar responden menggunakan penilaian objektif berupa pilihan berganda dan penilaian isian singkat sebagai bentuk penilaian hasil. Dari 9 responden yang menjadi sumber data penelitian ini, ada 3 orang responden yang menyatakan telah menerapkan penilaian otentik selama proses pembelajaran membaca. Namun, kenyataan pada saat proses pembelajaran yang diobservasi para responden tersebut tidak menerapkan penilaian otentik, khususnya untuk proses membaca, sehingga terlihat jelas bahwa pernyataan dalam kuesioner tidaklah tepat. Yang lebih memperhatikan adalah bahwa soal pilihan berganda dan isi singkat yang digunakan para responden pun bukanlah soal pilihan ganda yang dibuat oleh responden, melainkan soal yang dapat dalam bahan ajar dan LKS yang disusun oleh penulis buku atau LKS tersebut. Soal yang digunakan tersebut tentu saja tidak dapat dikatakan absah atau mengukur kemampuan siswa dalam membaca pemahaman, sebab jawaban pernyataan tersebut bahkan telah ada pada buku yang dipegang siswa karena telah diisi oleh siswa pada tahun sebelumnya. Terlebih, ada juga beberapa siswa mengerjakan soal tersebut di rumah sebelum pembelajaran dilaksanakan. Pernyataan selanjutnya yang ditunjukkan adalah pernyataan menuntut tanggapan para responden terhadap kualitas alat penilaian yang digunakan ditinjau dari kelebihan dalam meningkatkan aktivitas. Selanjutnya, semakin memperkuat kenyataan bahwa alat penilaian yang selama ini digunakan sebenarnya belum mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca pemahaman. Hal ini terungkap dari jawaban para responden yang menyatakan bahwa alat penilaian yang selama ini digunakan mereka anggap masih memiliki beberapa kelemahan yang antara lain: 1. Kurang membina kemampuan membaca siswa, 2. Bersifat monoton, 3. Hanya mengukur hasil membaca, dan yang keempat, belum mampu secara langsung membina karakter siswa. Atas jawaban selanjutnya ini diketahui bahwa responden sebenarnya masih merasa alat penilaian yang selama ini digunakan masih belum mampu meningkatkan aktivitas dan kemampuan siswa dalam membaca pemahaman yang belum secara optimal. Mengembangkan. Baiklah, cukup sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.